Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, ahmaduka ya musarrifal qulub ala mazidi ni'matillah. Wa nashkurullaha azza wa jalla ala ihsanillah alladhi masdaruhu mujarradu bifadlillah. Fa subhanallahi ta'ala sifatuhu anis syabihi wal mithal. Wa tanazzahat af'aluhu adin naqsi wal i'lal. ونصلي ونسلم على نبينا وحبيبنا المصطفى محمد ابن عبد الله من صغر بصحيح عزمه جيش الجهالة ومزق بسالم حزمه شمل الضلالة وعلى آله وأصحابه الذين اهتدوا بهديه الذين مهدوا بلفيف جمعهم طريق الصواب اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أحبتي في الله إخواني في الدين أعزكم الله Alhamdulillah semua atas izin Allah subhanahu wa ta'ala atas keutamaan yang Allah berikan kita bisa hadir di majelis ilmu majelis pekanan yang berkaitan dengan pembelajaran kitab Durus Lughah Al-Arabiyyah li ghairi natikina biha. Oleh karena itu, seyogyanya seorang mukmin memperhatikan karena tidak ada satupun jiwa yang mengetahui apa yang akan terjadi dan apa yang akan ia kerjakan di esok hari. Semua telah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Mungkin hari ini kita sudah schedulekan, jadwalkan untuk menghadiri majelis ilmu. Tapi tak ada yang tahu. Mungkin saat pagi hari kita sudah meniatkan. Saat malam hari menjelang memasuki takhasus bahasa Arab ini, kita sudah ada niat. Tapi qaddarallah wa masyafa'al. Itu semua atas kehendak Allah. Takdir berkata lain. Karena ada satu dan lain hal, ada uzur, maka tidak bisa hadir. Dan bagi yang hadir adalah sebuah nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan bagi siapa saja yang Allah kehendaki. Dan Allah memilih antum yang hadir di sini. Allah katakan dalam surah Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada." Wa ma tadri, tak ada yang tahu. Satupun jiwa, satupun manusia, madza taksibu ghada, apa yang akan ia kerjakan, apa yang akan terjadi pada dirinya, apa yang akan ia perbuat nanti di esok hari. Tak ada yang tahu. Jangankan esok hari, beberapa saat kemudian kita tidak mengetahui perkara gaib, apa yang akan terjadi. Hanya prediksi, hanya spekulasi, hanya perkiraan, hanya jadwal, rencana, tapi tak ada yang tahu rencana Allah Subhanahu wa ta'ala. Ahibati fillah, ikhwani fiddin, a'azakumullah. Maka bersyukurlah ya, meskipun yang hadir hanya berdua, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqamahan dalam menuntut ilmu. Karena istiqamah itu berat ya ikhwan. Seberat apa? Sampai-sampai Nabi SAW pertama kalinya rambut beliau beruban. Tatkala turun surat Hud ayat 112. Fastaqim kama umirta. Maka beristiqamahlah dengan apa yang Allah perintahkan kepada engkau. Saat itulah Nabi SAW bersabda,
syayyabatni hudan wa akhwatuha. Karena surat Hud ini rambutku telah beruban. Menunjukkan beban yang dipikul berat. Beban itu adalah istiqamah di dalam syariat Allah. Istiqamah di jalan Allah. Apalagi iman naik turun. Apalagi tidak ada yang tahu perkiraan yang akan terjadi pada diri kita. Apakah kita senantiasa beriman di pagi hari, di malam hari kita juga masih tetap beriman? Atau di antara tanda-tanda kiamat yang akan terjadi dan sudah mulai terjadi. Tusbihu mu'minan wa tumsi kafiran. Di pagi hari dia beriman, di sore hari dia kafir. Ya. Ataupun sebaliknya, di pagi hari dia kafir, di malam hari dia beriman kepada Allah. Tak ada yang tahu. Yang pasti kita hanya berdoa kepada Allah agar diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu agama, terutama ilmu bahasa agama kita, bahasa Arab. Ahbati fillah, a'azzakumullah, aina wasalna, sampai halaman berapa kita ya ikhwan? Ada yang masih ingat? 44. Halaman 44. Sekarang 44, kemarin 43. Naam. Ini Bagian 4 ya? yang alam nomor 1 sampai 10 itu belum kan Belum ya? dikerjakan Ustadz itu kemarin. Oh iya, Masya Allah. Baik, bila demikian mohon aktif untuk berbicara. Ya, di halaman 44, ya, silakan antum jawab, ya, dari rakam wahid, hadza tabibun menjadi apa ikhwan sekalian? Wahid isnan thalatha. Silakan dibaca berjamaah. Hadza tabibun. Menjadi Hadza tabibu. hadzat tabibu Hadzat tabibu. minal Minal hindi. Ya, sahih. Hadzat tabibu minal hindi. Subjeknya ya ditambahkan alif lam karena ada keterangan dari India. tabibu. At-tabibu. Artinya apa ya, ikhwan? Dokter ini Dari berasal dari Indi. India. Al-Hind, yaitu India. Ya. Naam. Rakam isnan, hadhihi sayyaratun. Ya, menjadi apa ya, ikhwan? Hazihi sayyaratun. Hazihi sayyaratulil Mudiri. mudiri. Mudir. Aslinya mudiru karena kemasukan li, jadi lil mudiri. Lil Ya. mudiri. Apa artinya hadhihi sayyaratu lil mudiri? Hadhihi sayyarah lil mudiri. Apa artinya, ikhwan? Silakan dinyalakan mic-nya. Sayyarah artinya mobil. Ini Milik mudir. Nah, Mudir. apa mudir itu kalau di pesantren ada tuh Kepala nama sekolah. istilah mudir. Oh, di atasnya Ya, kepala sekolah. pimpinan. Direksi, nah, direktur, ya, disebut mudir. Direktur jadi mudir itu. Iya, yang mengepalai para kepala sekolah, misalkan kalau di sekolah swasta kan ada
TK, SD, SMP, SMA digabung ya dalam satu tempat ya, satu gedung. Nah, yang mengepalai ya adalah kepala sekolah. Nah, yang mengepalai kepala sekolah TK, SD, SMP, SMA itu dikepalai oleh direktur atau mudir ya. Fahim tuh insyaallah. Fahimna insyaallah. Tayyib, rakam salasah. Dzalika waladun. Nah, menjadi apa ya, ikhwan? Zalika waladun. Zalikal. Zalikal waladu walad. Ibnu. Mudarisi. Ibnul Zalika mudarrisi. muda. Iya, zalikal waladu Oh, ibnul zalikal waladu. mudarrisi. Waladu. Ibnul, ada kata ibnul mudarrisi. Waladu ibnul mudarisi. Naam. Zalikal waladu. Afwan ya. Ya, waladu ibnul mudarrisi. Apa artinya? Al-walad. Ma mana walad? Anak. Anak itu Anak itu adalah muda. anaknya mudarris. Ma mana mudarris? Pengajar. Guru. Pengajar. Sahih. Perhatikan ya ikhwan, ada kata al-walad, ada ibnun. Walad itu anak kecil, ibnun itu anak kecil laki-laki, walad anak kecil laki-laki. Sama, bedanya kita sudah pernah bahas kalau nggak salah. Walad itu secara umum anak, anak secara umum ya, anak laki-laki secara umum, ada anak tetangga, anaknya saudara, anak tiri, anak kandung ya, anak murid ya. Nah, itu namanya walad. Tapi kalau ibnun itu berkaitan dengan nasab. Ya. Ibnu. Ibnu atau ibin ya, biasanya kalau di batu nisan bin. Nah, Muhammad bin Abdullah misalkan. Nah, itu ditujukan kepada nasab. Ibn. Nasab kepada bapaknya. Kecuali anak zina. Tidak dinisbatkan kepada bapaknya. Tapi kepada siapa? Ibunya. Ibunya. Nah, ya. Meskipun bapak kandungnya menikahi ya si ibunya ini gitu ya. Tetap tidak boleh dinisbatkan. Ya, dinisbatkan kepada bapak kandungnya. Meskipun bapak kandungnya bertanggung jawab. Ya, Nggak ada warisnya ya Ustaz berarti. Tidak ada waris. Tidak ada waris, nanti kalau anaknya perempuan tidak boleh menjadi wali bapaknya. Yang menjadi wali adalah waliul hakim. Ya, dari KUA. Nanti ditunjuk dari pihak KUA-nya. Ya, berat ya, ikhwan. Tapi hukumnya itu tetap anaknya dia Ustaz berarti kan? Secara biologis, secara DNA gitu ya. Anak kandung gitu ya. Tapi mahram juga apa gimana? Bagaimana? Mahram kepada ibu bapaknya sama adik-adiknya nanti kalau punya anak lagi ibunya. Gitu. Mahram tetap mahram. Hanya saja yang tidak menjadi hak bagi si anak zina ini adalah warisan dan nasab. Ya. Wali hakim ya, yang digunakan seperti itu. Tetap wajib dinafkahi ya Ustaz ya. Wajib ya. Hanya dua saja itu pengecualiannya. Dari segi nasab dia tidak dapat, dan dari segi waris dia tidak dapat. Tapi dari segi beban moral ya, nafkah ya, dia wajib ya, orang tuanya tetap ya wajib menafkahi. Seperti itu. Baik ya.
Nah, ini bagaimana kita memahami secara bahasa kata walad dan ibnun, ya. Makanya Nabi SAW itu kan menjelaskan ya, ada 3 amalan yang tidak terputus ketika seorang hamba telah meninggal. Di antaranya adalah anak soleh yang mendoakannya. Anak soleh yang mendoakannya di dalam bahasa Arab, dalam hadis itu adalah waladun solihun yada'ulah. Yada'ulahu. Waladun soleh, bukan ibnun soleh. Waladun soleh. Anak yang soleh mendoakannya. Kalau nggak punya anak, nggak bisa didoakan dong. Tentu walad di sini umum. Ya, anaknya tetangga pernah diajarin sama si mayit ini, rahimahullah, maka sampai juga. Anaknya murid, karena mayit ini adalah seorang guru, ya anak muridnya mendoakannya akan sampai. Seperti itu. Pahim tum insyaallah? Apa tadi Ustadz kalau yang Jadi tidak mesti anak kandung ya Ustaz ya. Naam, iya. Itulah di dalam hadis waladun salihun yada'ulahu. Ini waladun soleh? maknanya umum. Waladun soleh itu maknanya umum. Oh, tapi Dari kalau bahasa Indonesia jadi agak anak aja ya, jadi nggak tahu anak siapa maksudnya. iya, iya. Mau anak zina, mau anak tiri, mau anak tetangga gitu ya. Kalau Heeh. ada kontribusi ya kepada si mayit ya dia dapat ngalir pahalanya. Jariah, sampai doanya ya, sampai doanya. Makanya universal ya dari makna waladun itu. Coba kalau Nabi mengatakan ibnun solihun yada'ulah. Wah, itu anak kandung aja tuh. Kasihan yang seumur hidup nggak punya anak. Ya, seperti Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, boro-boro punya anak. Istri aja belum sempat menikah, belum punya istri. Meninggal. Gitu ya. Nah, yang jomblo bagaimana gitu ya? Yang nggak punya anak, bukan nggak punya anak, nggak punya istri. Ya orang yang terdekatnya, anak muridnya, anak didiknya, yang mendoakannya, itu luar biasa. Makanya guru itu pahlawan tanpa jasa. Ya, doanya itu mengalir. Anak-anak muridnya yang mendoakannya itu luar biasa. Pahala jariahnya mengalir. Fahim tum insyaallah? Fahimna insya Allah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Tayyib. Rakam arba'ah. Ya, tilka sa'atun. Jadi apa ya ikhwan? Tilka Tilkal saatu tilkas satu Mhm. min 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 su suwi min suwi suwi suwisaro. apa suwi saro apa nih? Suwisaro. Ya, Saro. Suwisaro itu negara Swiss. Oh, suwi Mhm. Ya bahasa Arabnya Suwisaro. saro. Hmm. Kalau di bahasa Inggris apa Switzerland gitu ya. Switzerland ya. Makanya Suwisaro. Bahasa Arabnya. Ya. Dan terkenal ya jamnya ya dari Swiss ya. Swiss. Iya, Nah, Swiss Army. ya Swiss Army. Ya, padahal kalau antum tahu ya, di Swiss itu tidak ada tentara. Ya, mungkin itu doa ya biar Swiss punya tentara. Negara Swiss itu nggak punya tentara. Betulan ada saudara Ana yang tinggal di sana menikah sama orang sana tidak punya tentara. Ya, Oh, tentara nggak ada. keamanannya gimana? Keamanannya ya polisi umum. Polisi itu Oh, bekerja sama merangkap ya. dengan iya, polisi tetap ada. Hmm. Polisinya merangkap. Ya, ada perbatasan dengan Jerman berarti polisinya gabung dengan Jerman. Dengan Perancis polisi gabung. Ya, jadi negaranya tidak berdiri sendiri juga gitu ya. Dan tidak ada tentara uniknya ya. Ternyata tentara-tentara ya, yang dianggap di Swiss itu ada bukan tentara tapi garda Swiss yang dipersiapkan untuk menjaga ataupun menjadi keamanannya Paus Vatikan. Nah, itu perjanjian di Swiss ya. Makanya nggak ada tentara. Jadi yang kira-kira mau calon-calon tentara itu dijadikan Garda. penjaga garda Swiss ya di Vatikan. Ya, seperti itu.
Fahimtum insyaallah. Fahimna insyaallah. 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 Taib rakam hamsah. Hadza baitun. Jadi apa ya ikhwan? Hazal baitu. Hazal baitu lil Hazal bait Lil lil ma- muhandisi. muhandisi mumtaz. Karena ada li. Aslinya Lil tuh aslinya al muhandisu, karena kemasukan li jadi lil muhandisi. lil Apa artinya? lil. Hadzal baitu lil muhandisi. rumah itu Hadza. rumah ini Rumah ini. lil itu Insinyur. milik Ya. kepunyaan betul. Milik insinyur. Insinyur. Ya, milik Hazal baitu. Rumah Iya. ini milik insinyur ya. Milik insinyur. Nah, hadzal baitu lil muhandisi itu yang kalimat lainnya adalah hadza. Pernah mendengar baitul muhandisi? Namanya susunan apa ini? Ya ikhwan, masih ingat? Lupa. Lupa ya. Kepemilikan. Mudhaf ilaih. Mumtaz. Ini namanya mudhaf. Ini mudhafun ilaih. Ya. Nah, ini susunan mubtada khobar. Ini mubtadanya. Yang ini khobar panjang. Ya. Yang ini mubtadanya beda tuh bentuknya. Ini khobarnya. Iya. Ya. Artinya sama, cuman uslubnya, tatanan bahasanya berbeda. Coba bayangkan ya, ikhwan. Di dalam bahasa Arab itu satu kalimat yang maknanya sama, tapi tatanan bahasanya bisa lebih dari 5. Ya, 5 pilihan. Antum bisa bayangkan kalau Al-Quran itu menggunakan uslub, ya, tatanan bahasa yang lebih paling tinggi di antara sastra-sastra bahasa Arab. Jadi tingkat kesulitannya itu luar biasa. Ya, tapi indah kalimatnya. Itulah yang disebut dengan ya kelebihan bahasa Arab. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Taib. Berikutnya, hadza qalamun. Jadi apa ya, ikhwan? Hazal qalamu li abasi. Li abasin. Li'abbasin. Ya, tanwin ya. Li'abbasin. Hazal Ya. qalamu qalamu ya. Ustaz bukan qalamu ya, qalamu ya. Betul. Karena pakai alif lam. Hadzal qalamu. Hazal qalamu abbasin. Li-nya belum. Tinggallah li. Li abasin. Li'abbasin. Hazal qalamu li abbasin. Li'abbasin. Tanwin ya. Iya. Sin. Nah, iya. Masya Allah. Artinya apa nih? Pena ini. Ya, pena ini. Pena ini. Milik Abbas. Abbas. Ya, sahih. Abbas nama orang kan Ustaz ya? Iya, Abbas nama orang. Ya. Abbas. Ada namanya Ibnu Abbas. Ada namanya dinasti Abbasiyah. Pernah dengar gak dinasti Abbasiyah? Nah. Kerajaan Abbasiyah. Itu di Irak ya pusatnya. Yang hancur karena kaum
Kaum apa? Ya, kawan. Tartar. Tartar Persia ya. itu Tartar. beda. Ah, Itu dari Persia kaum bukan? Persia menang lawan Persia. Tapi Mongol. kalah dengan Mongol. Mongol ya. Barbar ya. Kaum Genghis Khan. Ya, Genghis Khan itu menghancurkan dinasti Abbasiyah, Umayyah, ya, tapi tidak dengan Madinah dan Mekah. Ini unik ya. Jadi ada sejarah yang tanpa kita sadari. Genghis Khan ini hampir menguasai seluruh ya daratan Asia, kecuali Mekah, Madinah. Ya, ke arah selatan dari Jazirah Arab mereka tidak berani untuk datang karena ada mitos ataupun keyakinan mistis yang mereka yakini. Ya, kalau datang ke sana akan terjadi malapetaka. Ini telah ditulis ya oleh orang-orang para ahli sejarawan ya dari Mongol. Kenapa Genghis Khan tidak ke sana ya, Madinah dan Mekah ya, seperti itu. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Nah, Insyaallah. Tayyib berikutnya, dzalika rajulun. Jadi apa ya, ikhwan? Zalika Zalika rajul. Zalika rajulu Dzalikar rajulu. Zalika Zalika rajulu rajul. muazin Muadzinun. muazinun Muadzinun. Apa artinya? muazinun rajul Rajul. Dzalika rajulu muadzin. Ma makna? Rajul. Ma makna rajul? Laki rida dewasa. oh dewasa Iya, oh laki-laki dewasa. Ya, itu adalah Laki-laki dewasa itu adalah seorang seorang muazzin. muadzin. Mumtaz. Ya. Dari kata adzana yu'adzinu. Mengumandangkan azan artinya. Menyuarakan. Panggilan. Muadzin itu artinya adalah menyuarakan panggilan. Panggilan untuk apa? Sholat. Sholat. Bukan saat bayi lahir. Saya luruskan. Ya, secara bahasa sudah penyimpangan. Secara hadis lemah. Bukan saat mayit dikubur lalu diazankan. Karena azan itu untuk panggilan sholat. Ya, fahimtum insyaallah? fahimna insyaallah. Fahimna Insyaallah. insyaallah. Tayyib, berikutnya hadhihi baydatun. Jadi apa ya, ikhwan? Si baidotun Azil Hadhil Azihil baidotu baydatu tu kabirotun. kabirotun kabiratun. Mumtaz. kabirotun Artinya, in bait rumah yang ma makna baydah? hazihi Biasanya. rumah ini besar Rumah. ba Baydah itu oh anaknya bait ayam. bait bait maaf Bukan baitun. Anaknya bait ayam. Anaknya ayam apa? anaknya ayam Iya. Telur berarti. Telur. Betul. oh Telur Ya. ini Telur ini telur ini kabir besar besar. besar. Kan kita sudah pernah belajar juga ya, Iya. ikhwan. Lupa kata baydah. Loh, Ingatnya baydah itu telur. Diambil dari kata baydau. Artinya putih. Karena telur itu cangkang aslinya warnanya apa? putih Putih. Bukan yang coklat yang antum makan sehari-hari. Itu telur palsu ternyata. hah telur palsu Ustaz Maksudnya telur palsu apa? Telur yang disuntik.
Ya. Oh, insyaallah. Telur ayam apa namanya? Ayam negeri Ayam itu adalah negeri. telur suntikan. Ya. Jadi tidak asli. Kita tidak bicara sehat atau tidak, itu urusan nanti dari kesehatan ya. Tapi yang asli, benar-benar asli adalah telur ayam kampung. Makanya warnanya apa? Cangkang Ih, putih. Itu yang organik ya. Itu yang organik, yang sahih itu, yang benar. Makanya warnanya putih. Baydha namanya dalam bahasa Arab. Baido itu telur ayam berarti Ustaz. Bukan, bukan hanya telur ayam, telur yang warnanya Oh, telur yang warnanya putih. putih. Iya. Dan semua telur itu aslinya warnanya apa? Putih. Antum pernah lihat telur bebek? Iya, biru. Ya. Pernah Biru lihat di nggak? biru di stempel lagi Ustaz. Ya, wah, itu telur asin Oh, jadinya. telur asin. Ya, beda lagi. Amin. Ya, ya. Beternak telur bebek gitu ya. Lihat, ya aslinya tuh sebenarnya putih. Ya, seperti itu. Bahkan Iya, telur burung unta sampai telur burung unta sama sama warna putih. tapi sebutan bahasa Arabnya sama telur bebek sama telur ayam sama Ustaz. Ya, tinggal ditambahkan baydatud dajajah, Oh, itu baydatul battah gitu ya, telur bebek, telur ya sama baydo juga seperti itu. Kalau nggak warnanya putih ya udah berubah gitu ya. Udah karena apa namanya? Kimia atau karena suntikan dan lain sebagainya gitu ya. Nah, baik. Kita lanjutkan ya ikhwan, rakam tis'ah. Hadza mindilun. Jadi apa ya ikhwan? Azal Azal mindilu 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 wa was wasih wasih wasihun. Wasihun. oh Apa? wasihun Pendek ya, wasihun. wasihun oh wasih Wasihun ya. azal Hadzal mindilu wasihun. Apa Min, artinya nih? mindilu min, mindi, wasihun mindil. Mindil. Wah, Biasanya kalau tukang becak ya capek, dia bawa apa tuh? Buat ngelap. anduk, handuk Ah, ini anduk. handuk Tapi bukan anduk, anduk buat mandi. lap Ah, sapu tangan, sapu tangan, oh lap sapu sapu tangan ini tangan. Ya, ya, sapu tangan ini sapu wasihun. tangan ini wasih wasihun wasihun Apa wasihun? wa Lawannya nadhif. Kalau ada bercak-bercak, ada kehitam-hitaman, itu namanya apa? kotor berarti Kotor, kotor. mumtaz. Ya, ya memang kadang-kala harus Sapu tangan tebak-tebakan juga ya, biar inget nih. Ya, wasih artinya kotor. wasihun. Naam. Ya. Berikut ya, rakam asyara. Hadhihi haqibatun. Nah, apa nih? Hazihil hazihil akibatu akibatu lil lil mudarrisi mudarisi. Lil mudarrisi mumtaz. Masya Allah. Artinya hadhil hakibatu lil mudarrisi. Akibat akibat Hakibah, tas tas bukan tas. Ustaz. Iya betul, Tas tas. tas Ada apa dengan tas? ini Tas tas milik ini ini guru lil mudaris Pun- milik punya guru. punya guru. Iya, mudaris kan ada tadi mudaris juga tuh. Mudaris ada di Nah, atas. iya. Naam, alhamdulillah. Ya, ini baru latihan ketiga, belum keempat nih. Ya. Nah, kita lanjut nih. Sekarang latihan keempat. Ya. Silakan latihan keempat. Di sini ada perintah ikra'il mithal al-ati
thumma kawin as'ilatan wa ajwibatan mislahu. Nah, kita lihat ya. Bacalah contoh berikut. Kemudian kawinkan. Nah, kawin itu bahasa Arab ya. Kawin. Kawin Nikah? itu nikah juga bahasa Arab. Bedanya Ustaz? Bedanya kalau nikah dengan kawin, ya, kalau nikah itu adalah dari kata nakaha, di mana adanya ijab qabul. Kabul. Ya, kalau kawin dari kata kawana yukawinu, artinya berpasang, ya, atau pasangkan. Nah, kawin di sini artinya pasangkan. Jadi pasangan, ya itu namanya kawin tuh. Ya. Jadi kalau orang sudah kawin belum tentu Menikah. nikah, belum dalam bahasa Arab. Nikah dulu baru kawin gitu. Ya. Nikah dulu baru kawin. Kalau kawin dulu belum nikah. Ya. Belum Di dikatakan KTP kawin gitu kan Ustaz ya? iya, di KTP tulisnya kawin. Kawin yang dimaksud adalah sudah berpasangan. Ya, makanya kan ada istilah orang nikah beda agama. Ya, tapi di KTP tetap sah. Bukan sah, tapi kawin pasangan. Bahwa orang ini memiliki pasangan. Ya. Kalau menikah itu tandanya ya dalam ilmu syariat, dalam agama sudah diakui bahwa dua pasangan ini sehidup semati. Sudah adanya ijab qabul. Seperti itu. Ini dalam sudut pandang bahasa Arab ya. Jangan antum mengira di KTP kawin berarti dia belum nikah dong. Bukan, karena itu perbedaan bahasa, penyimpangan bahasa Indonesia. Seperti itu. Ya. Naam. Fahimtum insyaallah? Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Baik. Maka pasangkan pertanyaan-pertanyaan dan jawaban-jawaban berikut. Contoh, liman hadzal kitabu? Milik siapa buku ini? Maka antum jawab hadzal kitabu, lalu dalam kurung itu jawabannya tinggal ditambahkan li. Jadi hadzal kitabu li Muhammadin. Buku ini milik siapa? Muhammad. Ya, seperti itu. Sekarang antum buat pertanyaan nih, ada gambar pena. Apa pertanyaan yang bagus nih? Milik siapa pena ini? Apa bahasa Arabnya? Kolamu. Berarti ada liman dulu dong. Liman. Liman apa? Liman artinya milik siapa? Liman itu artinya milik siapa? Milik. Liman hadza. Liman hadza. Kolamu. Qalamu. Liman hadzal qalamu. Sahih. Ya, liman itu artinya li untuk atau milik. Man siapa? Jadi milik siapa? Milik siapa pena ini? Maka jawabannya apa yang sahih? Hadza. Qalamu. Hadzal qalamu. Abasi. Abbasin. Ba-nya bertasydid. Abbasin. Abbasin. Sahih. Masya Allah. Berikutnya rakam isnan. Milik siapa kunci ini? Apa bahasa Arabnya? Miftah ya. Miftahun artinya kunci. Jadi gimana nih? Liman hazal miftahu. Masya Allah. Liman hadzal miftahu. Ya, maka jawabannya Hazal miftahu. Hazal Lil. Miftahu. Miftah. Li Ali. Aliyin. Li aliyin. Li aliyin. Iya, li aliyin. Aslinya kan aliyun.
Ketemu li jadi aliyin. Aliyunnya pindah. Yun jadi yin. Aliyin. Seperti itu. Nah, berikutnya milik siapa mobil ini? Liman Haza. Liman hazihi. Betul, Masya Allah, Mumtaz. Liman Mobil kan perempuan. hazihi. Ada taknya, berarti dia Sayyaratu. saya hotu. Mm-mm. Liman Liman saya hotu. hadhis sayyaratu. Liman hazihi saya hotu. Mm-mm. Jawabannya Hazihi Hazihi saya hotu. sayyaratu. Mm-mm. Apa Betul. Lil Lil yang tadi. Lil mudarisi. Satu lagi di atasnya. Lil Pimpinan. mudiri. 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 Ya. Mudiri. Ya, sebenarnya antum nggak salah lil mudarisi. Mudah-mudahan kan gurunya pada punya mobil ya, Masya Allah. Ya. Tapi di sini lil mudiri, pimpinan yang punya mobil pimpinan. Ya. Naam. Lil mudiri yang betul. Hadhihi sayyaratu lil mudiri. Naam. Rakam arba'ah. Milik siapa sapi betina ini? Bakoro. Sahih Baqarah. Liman hazihi berarti. Betul. Kalau itu Bakoro. Baqaratu. Liman hazihil baqaratu. Jawabannya Hazihil baqaratu. Ya, betul. Lil falah. Lil Falah. Falahi. Masya Allah. Lil fallahi. Milik siapa sapi betina ini? Hadhil baqaratu. Sapi betina ini milik falah. Ingat di situ. Lamnya ada tasdidnya. Antum lihat tuh ya. Ada tasdidnya. Ya. Itu ditekankan itu tandanya. Fallahi. Milik petani. Petani falah. Iya, falah. Artinya petani. Tapi kalau falah, la-nya nggak tasdid, artinya kemenangan. Ini kan Jangan sampai tasdid. salah. Iya. Falah. Kalau azan, yang benar azannya. Hayya alal falah. Yang betul. Tapi kalau hayya alal falah, nah itu salah. Ya. Marilah menuju kemenangan diganti. Marilah menuju ke petani. Ya, berbahaya ya, ikhwan. Ini karena nggak ngerti bahasa Arab. Hati-hati. Kalau azan aja pakai bahasa Arab ya. Qomat pakai bahasa Arab. Ya kan? Ya, doa pakai bahasa Arab yang diajarkan Nabi gitu ya. Nggak ada doa dalam pakai bahasa Indonesia. Meskipun boleh ya doa pakai bahasa Indonesia. Ya. Doa-doa secara umum seperti itu. Nah, ya jadi kita lanjutkan dulu ya rekam khamsah. Ini gambar apa ya, Ustaz ya? Gambar apa nih? Biasanya kalau guru bawa apa? Koper yang tadi. Nah, tas itu tas guru. Tas. Jangan salah. Koper nggak kayak begitu. Masa koper ada apanya itu? Namanya ada tempat-tempat itunya ya. Nah, itu bukan koper ya. Itu tas. Apa tas tuh? Yang tadi loh. Nomor 10. Hakibah. Milik siapa tas ini? Apa bahasa Arabnya? Hakibah pakai tamal butuh ya berarti. Berarti liman hazihil hakibatu. Iya, liman hazihil hakibatu. Jawabannya? Liman hazihil hakibatu. Hakibatu lil mudaris. Lil mudarrisi mumtaz. Masya Allah. Nah, lanjut ya. Ini gampang nih. Nah, apa nih? Gambar apa nih? Kursi. Kursiyun.
Laki-laki Liman berarti haza. hadhil kursiyu. Hadhihi apa hadha? Haza. Haza. Ah, Liman liman haza. Hazal Hazal kursiyu. 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 Hadzal Hazal kursiyu. Kursiyu. li'am Lil Amaro. Amarin. Ammarin. Ammarin. Si Ammar, nggak tahu si Ammar. Bahasa Arabnya itu Ammarun, jadi Ammarin. Iya. Berikutnya, milik siapa? Ayam betina. Nah, ayam betina. Belum tahu saya Ustaz. Cari dulu. Masa belum tahu? Ada di buku. Nah, tulis ya, ayam betina Cari itu dulu. bahasa Arabnya. Bahasa Arab ayam betina. Dajajah. Dajajatun nih. Dajajatun. Kalau ayam jantan dikun. Jauh ya. Jadi apa tuh bahasa Arabnya milik siapa ayam betina ini? Dajajah. Liman dajajatu kan berarti ya. Tamal buto. Liman hazihi dajajatu. Betul. Jawabannya Hazihi dajajatu lil baitul fallah. Li bintil. Bintu. Aslinya kan bintu. Aslinya bintu. Ketemu li jadi apa? Li bintil fallahi. Ya. Gimana Ustaz? Li bintil fallahi. Aslinya kan bintul fallah. Li binti. Aslinya kan li binti tambahin al fallahi. Li bintil fallahi. Ya. Jadi bacanya li bintil fallahi. Nah, apa artinya? Ayam betina itu milik anak perempuan petani. Anak perempuannya petani. Betul. Anak kandung nih. Ya, bintil fallahi. Berikutnya, milik siapa jam ini? Jam ada loh. Tadi yang Swiss itu loh. Kan Pak Andrian yang jawab tuh. Swiss Army. Apa tuh? Jam. Saatun. Nah, berarti liman hazihis saatu. Saatu. Naam, jawabannya Hadhihi saatu. Ibnil mudiri. Libnil mudiri. Betul. Libnil mudiri. Jam tangan itu milik anak laki-laki pimpinan. Anak laki-laki pimpinan. Mumtaz. Masya Allah. Berikutnya, rakam tis'ah. Milik siapa rumah ini? Liman hazal baitu. Hazal baitu lil tabibi. Masya Allah. Hadzal baitu lit tabibi. Rumah ini milik dokter. Gampang ini. Nah, terakhir nih, rekam asyarah nih. Milik siapa? Sendok. Apa sendok? Bahasa Arabnya sendok. Lihat dulu tadi. Ini mungkin karena antum biasanya pakai tangan sih ya. Jadi nggak pernah pakai sendok ya. Jadi lupa ya. Apa? Mil'aqotun. Mil'aqotun.
Iya, jadi apa tuh? Milik siapa? Hazihi. Liman hazihil Hmm, hadhil mil Liman hazihil akotu. mil mil akotu. akotu. Hazihil Hadhil Hazihil mil mil akotu. akotu. Lit Lito tolib. Lit tolibi. tolib. tolibi. Iya, lit tolibi. Masya. Artinya apa tuh? Hadhil mil akotu lit tolibi. Sendok. Sendok itu Milik milik siapa? Sendok ini. Ini, sendok Sendok ini ini milik milik tolib. pentol. Milik tolib. 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 Apa tolib nih? Tolib. Waduh, repot ini. Murid. Murid. Oh iya. Ya, sahih. Tolib. Murid atau siswa, pelajar. Ya, Tapi ini nggak sahih. laki-laki perempuan berarti Ustaz kalau tolib ini. Tolib itu untuk laki-laki. Oh, Iya, untuk perempuan tolibatun. tolib. Mm-mm. Tolib. Ya, naam. Ya, fahimtum insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Fahimna insyaallah. Nah, ini dia yang harus diperhatikan ya, ikhwan. Nanti untuk contoh-contoh dalam Al-Qur'annya menyusul ya. Ada yang ditanyakan. Hal min su'alin. Maafi soal. Maafi su'al. Alhamdulillah. Ya, artinya pada malam hari ini kita bisa menyelesaikan latihan 3 dan latihan 4. Ya, mahlan-mahlan, qalilan faqalilan. Pelan-pelan ya ikhwan. Step by step. Karena pembelajaran bahasa Arab ini ya agak berbeda. Masalahnya kita nih pakai bahasa Indonesia. Bahasa orang tua kita bahasa Indonesia. Lalu belajar bahasa yang rumit. Maka akan terjadi kesulitan-kesulitan. Ya, nanti kesulitan yang paling besar itu ketika antum belajar tentang kata kerja tuh. Ya, kata kerja dalam bahasa Arab berbeda jauh sekali dengan kata kerja di dalam bahasa Indonesia. Ya, oleh karenanya mohon perhatiannya ya betapa pentingnya mempelajari bahasa Al-Qur'an ini. Ya, Jadi mirip bahasa Inggris itu Ustaz ya, Din? bahkan lebih rumit. Iya. Kalau bahasa Indonesia kan lebih lain. Bahasa yang paling ringkas itu adalah bahasa dari rumpun Yafitik. Rumpun Yafitik itu terbagi-bagi lagi. Ada yang bahasa yang sulit sampai bahasa yang mudah. Bahasa yang mudah itu antara lain bahasa Indonesia, bahasa Asia Tenggara, Tagalog, bahasa Filipin, ya. Lalu ada bahasa Melayu, ya. Nah, itu bahasa yang mudah, ya. Nah, bahasa yang sulit dalam rumpun Yafitik adalah bahasa Mandarin, bahasa Yaban, bahasa Korea, ya, sampai kepada bahasa Rusia. Itu adalah dari rumpun Yafitik, ya. Dari rumpun Samitik semua bahasanya sulit. Ya, seperti bahasa Ibrani, ya, bahasa Arab, bahasa Aram. Bahasa Aram itu bahasanya Yesus ya, Nabi Isa. Ya, Nabi Isa. Ya, bahasa Suryani. Ya, yang Suryani yang beneran ya, dari Suria, Assyria. Ya, bahasanya orang-orang dari kaumnya Nabi Lut. Ya, bahasa itu semua adalah bahasa dari rumpun Sam bin Nuh. Makanya bahasanya indah. Semakin rumit semakin indah. Itu bahasa kan begitu. Ya. Nah, bahasa Inggris dari mana? Dia percampuran antara rumpun Yafitik dari bangsa Yafit bin Nuh dan dari keturunan Sam bin Nuh. Makanya kalau kita lihat di Eropa, ya, dari Eropa Utara, ya, itu sampai ke Eropa Tengah, ya, itu keturunannya dari Yafitik, termasuk Hitler, ya, orang-orang bangsa Viking, ya,
sampai ke Skotlandia, Irlandia bagian utara, ya itu semua adalah keturunan Yafitik sampai kepada Siberia. Kalau Anda melihat kan matanya sipit, orang-orang Greenland itu matanya sipit, orang-orang kutub utara matanya sipit, ya, hidungnya mungil. Kenapa? Karena dari rumpun yang sama, Yafitik. Ya, sedangkan Sam bin Nuh itu berketurunan dari Jazirah Arab, sebagian dari Eropa Barat, ya, Eropa Timur, ya, sampai ke Jazirah Arab, ya, Afrika bagian utara. Itu dari keturunan Sam bin Nuh, ya, pesisir Sungai Tigris di Irak, ya, sampai ke Laut Merah. Ya, itu bangsa dari keturunan Sam bin Nuh. Nah, bangsa dari Ham itu bagian Afrika Tengah sampai ke selatan, ya, sampai ke selatan. Nah, yang paling banyak keturunannya adalah keturunan Yafit. Ya, Yafit ini sampai ke Amerika Latin. Antum lihat, ya, orang-orang Indian, ya, suku Indian, Yafit. itu dari Gimana, keturunan Ustaz? Yafit. Yafit. Yafit bin Nuh. Yafit berarti kan yang Asia tuh, Ustaz ya. Asia, Amerika Latin, sampai ke Kutub Utara. Oh, berarti Amerika Latin itu masih Yafit tuh. Ya, keturunan Yafitik, ya. Yafit. Ciri-ciri berkulit sawo matang. Amerika Latin gitu berarti. Iya. Kalau yang Ini ya, orang aslinya bukan ya, yang sekarang kita lihat. Orang yang sekarang kita lihat tuh dari bangsa Spanyol, kiriman jajahan gitu ya. Amerika Latin tuh paling banyak tuh. Meksiko itu kan dari Spanyol, Perancis gitu ya. Nah, aslinya, keturunan aslinya suku Inka itu dari Yafitik, keturunan Yafitik. Ya. Laksamana Cheng Ho dari Cina itu ya, sampai ke arah Rusia bagian utara, ya, itu orang-orang berkulit kuning, ya, berkulit kuning bermata sipit, ya, itu dari keturunan Yafit bin Nuh. Nah, Yafit yang kayak mirip Mongol-Mongol gitu berarti, Ustaz. iya betul, sampai ke Rusia, sampai ke Norwegia bagian utara itu udah bercampur tuh, bercampur dengan keturunan Sam bin Nuh, ya, alaihissalam. Kalau yang orang apa? Itu. Yang di Jazirah Arab berarti Sam itu. Keturunan Sam bin Nuh, Sam bin Nuh. Arab, ya. Terus satu lagi Sam Ham yang yang itu Afrika berkulit hitam, yang ya. gelap. Anaknya 3 berarti, Ustaz ya. Anaknya 4, 1 meninggal. Itu punah, yang satu punah nih. Kanan namanya. Kan Kanan, ya. Seperti itu. Paham tuh insyaallah? fahimna insyaallah. Pahimna insyaallah. Nah, Baik, insyaallah. insyaallah. Ya, insyaallah ini menambah wawasan buat kita juga betapa kita harus lebih serius lagi ya belajar bahasa Arab, dan akan membuka tabir-tabir lain ternyata ya ikhwan, berkaitan dengan bahasa Arab ini. Tabir berkaitan dengan sejarah, terkait dengan bahkan kalau antum nanti belajar bahasa Arab di dalam surat Yasin gitu ya, bagaimana kehendak Allah dan kekuasaan Allah tentang ilmu astronomi, ya, itu semua dijelaskan. Apakah bumi yang memutari matahari atau matahari yang memutari bumi atau sama-sama memutari, bagaimana konsepnya secara bahasa, itu ditinjau juga, dibahas dalam secara bahasa, ya. Nah, ini yang luar biasa ya, ilmu yang semua serbaguna ya, semua bisa menempel ya dengan ilmu-ilmu yang lain seperti itu. Paham tuh insyaallah? Fahimna insyaallah. Nah, insyaallah. Insyaallah. Baik, mungkin ini ya ikhwan yang bisa disampaikan. Insyaallah kita akan berjumpa kembali di pekan depan. Semoga kita bisa konsisten, istiqomah dalam menuntut ilmu bahasa Arab ini. Ya, amin. Allahumma amin. Nakhtatim bihadzal qadar. Mohon maaf apabila ada kekhilafan. Apabila ada kebenaran datangnya dari Allah Jalla wa'ala. Kita akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta.
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah.